Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau kirim kami ke gerejamu pagi ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Bapa, kami banyak yang lemah di saat-saat ini Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan kami, karena kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala pujian penghormatan kami kepadamu Tuhan. Untuk semua penyertaan-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan. Kuduskan pendengaran kami. Kuduskan hati kami. Supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan bertumbuh di hati yang baik, di tanah yang lembut Tuhan, sehingga ini firman-Mu bisa menjadi sesuatu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap kami, dan biarlah kami boleh berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Puji Tuhan, bertambah banyak. Tinggal yang kursi kosongnya udah sedikit sekali dibanding awal-awal ya. Puji Tuhan, gerejanya bertumbuh. Saya menerima undangan dari Gembala Pak Trisno itu sekitar 1 bulan yang lalu, 21 September. Pada saat itu saya menjawab, oke, saya akan catat dulu. Bukan karena banyak pekerjaan, bukan karena apa, Bapak Ibu. Saya tuh kalau terima undangan dari Pak Trisno ini, dari gereja, itu hati saya empot-empotan, Bapak Ibu. Deg-degan. Kenapa? Karena ini kan namanya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngerinya itu apa? Karena harus mempersiapkan. Dan saya selalu berdoa, saya minta dari Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk sampaikan kepada jemaatnya. Dan salah satu, saya harus ngalamin itu gitu. Supaya firman yang dibagikan, ataupun cerita-cerita yang dibagikan itu memang betul-betul punya power, karena saya mengalami. Waktu itu saya tidak ngalamin apa-apa. Sampai hari demi hari, minggu demi hari. Minggu demi minggu, hari demi hari. Itu Tuhan kasih. Terus terang, sejujurnya saya mau nolak, sejujurnya. Tetapi mungkin ini juga proses Tuhan buat saya, lewat Pak Trisno, supaya saya dibangkitkan. Saya diproses untuk menjadi seseorang yang bisa membagikan firman. Dalam pikiran saya sudah muncul waktu itu pada saat undangan dari Pak Trisno, tanggal 21 September, saya bilang, aduh kenapa ya, mungkin saya nggak melayani dulu deh. Bukan karena ada masalah, memang saya ngalamin banyak pergumulan Bapak Ibu. Bulan lalu juga saya baru keluar dari rumah sakit, terpaksa saya harus pasang ring lagi, 3 sekaligus. Jadi sekarang saya udah full general, 4. Ya, saya udah full general. Makanya saya pikir, memang kelihatannya casing masih 45 ya Bapak Ibu ya. Tapi ordernya udah 61 Bapak Ibu. Jadi saya udah pikir, mungkin deket-deket lah saya beri tahu Pak Trisno, saya jawab WA-nya, Pak maaf. Tadinya begitu dalam pemikiran saya. Sampai satu waktu sore seingat saya itu. Setelah istirahat, saya bangun kemudian Tuhan tuh ngomong begini. Kamu udah banyak loh aku bantu. Walaupun sakit jantung kamu kan tetap sehat. Masa nyampein cerita kebaikan Tuhan itu nggak mau?
malam sekitar tanggal 2 Oktober, saya ingat, langsung saya merespon kepada Pak WA, WA-nya Pak Trisno, saya bilang, Pak, saya confirm untuk tanggal 20. Tuhan itu taruh, seakan-akan berbicara, taruh dalam hati saya. Masa kamu udah ditolong lu? Banyak pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Masa suruh menceritakan kebaikan Tuhan aja nggak mau? Memang ini satu proses buat saya untuk belajar, untuk buka Alkitab, mencari referensi. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya ini bukan alumni dari sekolah tinggi teologi, bukan. Ya, pasti khotbah saya nggak bagus lah seperti alumni dari STT. Memang saya pengajar, saya dosen, saya banyak memberikan seminar dan lain-lain. Tetapi saya namanya teologi itu kan harus korelasinya bagaimana antara firman ini dengan firman ini. Nah itu yang saya tidak alami selama beberapa minggu itu. Sampai akhirnya Tuhan betul-betul beracara. Saya dipertemukan di gereja lokal saya, di barat, dipertemukan dengan jemaat yang punya masalah pinjaman online. Oleh Pak Gembala itu saya dilibatkan. Memang S1 saya sarjana hukum Bapak Ibu, tetapi saya bukan pengacara. Saya waktu ngambil S1 saya hukum itu saya perdata. Ya. Saya bukan pengacara, tapi Pak Gembala mengajak saya untuk ikut berdiskusi dengan jemaat yang terkait dengan pinjol. Bukan jemaat ini, bukan Pak A, B, C ini pinjol langsung, pinjam kepada pinjaman online langsung, bukan. Tetapi dia lewat satu perantara orang, bukan orang percaya. Di situ dia dikerjain. Pertama dia cuma pinjam nggak sampai 20 juta ya, Mi ya, 15 ya. Nah, nggak sampai besar. Akhirnya dia sudah menyicil itu 70 juta. Masih diteror terus ada buktinya semua dia rekap. Kemudian Pak Gembala tanya, Pak Bram ini solusinya gimana? Saya bilang secara logika hukumnya ini tidak masalah. Karena bukan waktu itu 3 orang, si A suaminya, si B ini kakak iparnya, si C ini temennya. Nah istri dari si A ini tidak hadir karena di rumah sakit, depresi. Terus diteror. Saya bilang ini sebetulnya nggak ada masalah. Karena yang meminjam langsung bukan istrinya si A. Tapi orang lain, si X nih. Mau dilaporin polisi, silakan laporin polisi, buktinya nggak cukup. Nah itu, sampai pada satu titik dia mengatakan, slide-nya mungkin bisa dimunculkan ya. Pada satu titik dia mau pamitan dari ruang pastori, kami ini sebetulnya orang Nasrani loh Pak. Kalau yang tadi yang meminjamkan itu bukan orang percaya. Ya. Dan oknum lagi. Kalau Bapak Ibu sekarang di ruangan ini, Bapak Ibu sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan ditanya, Bapak ini sebetulnya, Bapak Ibu ini orang Nasrani atau orang Kristen? Orang Oh di sini yang lebih banter, padahal saya arahnya ke sini. Nasrani, siapa yang setuju Nasrani? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Yang Kristen? Lebih banyak Kristen. Ya, saya teringat akan satu firman Tuhan. Ya, nah ini saya membuat slide ini. Nasrani atau Kristen? Saya teringat akan firman Tuhan ya di Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Atau saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai dengan 5.
5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Jadi Paulus mau didakwa terkait pengajarannya, terkait informasinya, terkait ajaran Kristus Yesus. Ya, Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Bapak Ibu juga harus berdoa, mengucap terima kasih, bersyukur bahwa hari ini Pak Jokowi genap 10 tahun memerintah Indonesia dan sebentar lagi akan dilantik presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, selama 10 tahun pembangunannya luar biasa dari Aceh sampai Merauke. Saya melihat sendiri sampai di Papua, saya terakhir bulan Agustus saya ke Merauke, luar biasa perkembangannya. Karena food estate akan berkembang ke arah sana. Nah, Tertulus juga menyampaikan ini kepada Felix, ya. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini salah satu, memang disebutkan di dalam Alkitab kita, bahwa Nasrani itu dianggapnya sebagai sekte. Ya. Nah, saya coba cari di Wikipedia, muncullah kata-kata ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Tertulus itu sebetulnya kata-kata yang sifatnya peyoratif. Peyoratif itu adalah unsur bahasa yang memberikan makna merendahkan, menghina, dan sebagainya yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembicara. Dia nggak suka terhadap Paulus, nggak suka mungkin kepada Yohanes, nggak suka kepada Markus, atau siapapun juga murid-murid Yesus. Itu kata-katanya dia sebut, istilahnya itu peyoratif. Ya, dan dia menganggap bahwa kekristenan itu Nasrani. Nah, sebab Nasrani adalah sekte heretik, yaitu berpandangan salah terhadap ajaran yang benar. Ajarannya benar, Bapak Ibu. Ajaran Tuhan Yesus itu benar, tidak ada yang salah. Tetapi persepsinya orang-orang ini adalah salah. Makanya mereka pakai Nasrani. Ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, unsur bahasa ini banyak sekali sehari-hari juga kita ucapkan Bapak Ibu. Kalau saya bilang istri, kita dalam percakapan umum di publik, saya bilang istri. Ini istri saya. Tapi kadang-kadang ngomong, ini bini saya. Betul ya Bapak Ibu ya? Bini saya. Ada beberapa kali kejadian dalam 1 bulan terakhir ini, kami beberapa kali ke rumah duka, ke Adiasa, ada yang meninggal, tapi kita bilang ada yang mati. Nah, itu unsur peyoratif, unsur-unsur yang merendahkan, menghina. Apalagi ini terhadap satu ajaran yang disampaikan oleh, dalam hal ini, Paulus. Ya. Ini yang bermasalah. Tetapi apa jawaban Paulus? Jawaban Paulus itu ada di Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Betul ya? Jalan Tuhan. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Mereka sebut, orang-orang Yahudi menyebut sekte.
Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Jelas di sini Paulus menyatakan penganut jalan Tuhan, pengikut Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu. Bukan sekte. Ini adalah ajaran kebenaran. Apa yang disampaikan ini adalah murni kebenaran dari Tuhan. Ya, tetapi di pihak orang-orang tua, orang-orang Yahudi pada masa itu menyebutnya sebagai sekte. Persepsi mereka yang salah. Nah, Bapak Ibu, saya tadi menyatakan di awal bahwa ini juga merupakan satu proses. Pak, mungkin Tuhan memakai Pak Trisno untuk memproses saya, supaya potensi saya menyampaikan kebenaran firman itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa diterima. Saya bukan kepingin menyenangkan hati Bapak Ibu, bukan. Yang penting saya ini sekarang, hari ini saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah cuman minta saya nyampaikan kebenaran itu. Masalah enak atau enggak itu urusan. Tapi urusan saya dengan Tuhan, yang penting saya melakukan perintahnya Tuhan, amin. Sampai waktu tanggal 2 itu saya baru ketemu satu proses. Wah, ketemu nih, judulnya saya udah dapet, Nasrani atau Kristen. Sampai satu waktu, seingat saya hari Sabtu tanggal 11 atau 12 Oktober, pagi. Saya itu kalau tidur, Bapak Ibu, saya pakai smartwatch, jadi saya monitor jam tidur saya. Ya. Tuhan itu berbicara banyak. Biasanya saya bangun tuh, saya set jam 10 saya udah matiin handphonenya, jam 7 bangun. Tuhan berbicara banyak. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Ya udah sampaikan aja firman-Nya. Karena kalau tadi kita ngomong kekristenan, sebetulnya ada 4 level tuh. Di dalam kekristenan kita pada saat sekarang Bapak Ibu mendengar kebenaran firman. Ada yang pakai gadget. Mungkin sebelah kiri nggak fokus. Mungkin yang sebelah kanan sebentar lihat, oh ya, bersuka cita. Tapi di sini, wah, ini betul-betul satu persatu kata-kata yang saya sampaikan, kebenaran firman yang disampaikan ini, oh ini benar nih, ini begini, ini harus begini. Ya, Tuhan itu berbicara mengenai pasal-pasal di dalam Lukas 8 Lukas 8 ayat 12. Ini sambungannya sebetulnya dari Lukas 8 ayat 5 ya. Tapi saya ambil karena Tuhan minta supaya ini disampaikan. Mungkin mulai dari ayat 11. Kita bergantian ya, Bapak Ibu ya. Saya baca yang ayat ganjil, Bapak Ibu baca yang ayat genap ya. Lukas 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar, garis bawahi, orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Ini Bapak Ibu. Memang Tuhan udah sampaikan, nanti saya buktikan ya apa yang saya sampaikan ini.
lewat saya capture bahwa ternyata ada 4 kategori. Semuanya Bapak Ibu lihat di ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang setelah mendengarnya, kemudian datanglah iblis. Semua ini ada di dalam satu tempat. Jatuhnya pasti ke bawah. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi kalau ini jalan raya, yang jatuh di pinggir jalan ini mungkin gampang. Ada motor, kena hembusan motornya, bus, hilang. Ada mobil yang ngebut, hilang. Ya, benih yang ditaruh. Ya. Mungkin sebelah sini ada yang jatuhnya, jalannya udah lebih baik, batu-batu. Tetapi batu-batu bisa enggak menumbuhkan benih yang jatuh tadi menjadi sesuatu yang baik? Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Ada lagi di sebelah sana, jatuhnya mungkin tanahnya baik, tapi udah penuh semak duri. Bapak Ibu tahu kalau ada duri-durinya kan mau ngambil aja, mau ngambil hasilnya atau apapun, itu kita bisa kena durinya, kita bisa ketancap, bisa berdarah, bisa tergores, macam-macam lah. Ya. Nah, apa maksud dari Tuhan ini? Kalau Bapak Ibu lihat, seperti tadi saya ceritakan bahwa mungkin saya juga bisa masuk di dalam kategori ini awal-awalnya. Karena iblis melihat saya enggak, orang ini enggak bisa diselamatkan. Tetapi kita bertumbuh lewat satu proses. Percaya sama Tuhan. Ya. Ada enggak kejadian di dalam Alkitab ini seperti firman Tuhan ini? Saya melihat Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada contoh seorang wanita yang bertemu dengan Yesus di sumur. Ya. Itu di Yohanes 4 ayat 25. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Terus Yesus ngomong begini, "Ya, akulah dia. Akulah dia yang berkata-kata kepadamu, yang sudah berbicara di sebelumnya." Jadi waktu itu si wanita ini belum tahu siapa itu Yesus, tapi Yesus tahu semua perkara terkait wanita ini, udah kawin berapa kali, ini hidup dan dengan siapa sekarang ini. Yesus tahu sekali. Tapi wanita ini kelihatannya nggak percaya. Dia lari ke kota, kemudian dia berkata, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ini kan Yesus kamu udah kawin berapa kali, ini bukan suamimu yang benar. Ya. Mungkinkah dia Kristus itu? Ini ada Bapak Ibu. Dan mungkin di antara di sini enggak ada, di luar sana banyak. Ya. Banyak di luar sana. Mungkin sudah mendengar, mungkin lewat KKR, mungkin lewat siaran radio, mungkin lewat TV, mungkin lewat sosmed, mendengar kebenaran firman, tetapi belum betul-betul percaya. Itu yang diambil oleh iblis. Ya, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhannya bahwa si wanita Samaria ini akhirnya kembali, dan Bapak Ibu perhatikan di ayat 42. Sebelumnya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Di ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya
tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, jadi banyak, artinya Tuhan pakai wanita Samaria ini untuk memanggil orang lebih banyak dan lebih banyak yang datang dan percaya karena mendengar langsung. Itu Bapak Ibu. Nah, gimana dengan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu? Di Lukas 8 ayat 13. Di Lukas 8 ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Karena di batu-batu mungkin tidak ada pupuknya, tanahnya kurang, batu-batuannya banyak. Ya, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Banyak Bapak Ibu. Ya, jangankan kita, murid-murid Yesus juga ada. Ada ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat, Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 6 ayat 60. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes 6 ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saya loncat ke ayat 64, tetapi diantaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Murid-murid Yesus loh, sudah mendengar, sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, sudah menerima mujizat-mujizatnya, sudah menerima roti dikenyangkan. Tapi pada saat Yesus berkata-kata sesuatu yang keras, mereka nggak tahan loh. Mereka akhirnya mundur. Ini bukan kata saya ya, di Alkitab ada ini. Mereka mundur. Karena saking kerasnya. Ini baru perkataan, belum lagi proses-proses hidup yang Bapak Ibu mungkin sebagian juga merasakan hal yang sama. Di tengah ekonomi global yang semakin sulit dan lain-lain. Kita tergencet, buying power kita rendah, daya beli ya, sangat rendah. Saya bersyukur kebetulan nanti siang saya juga diundang nih. Baru tadi malam undangannya datang. Ya kalau saya mempersiapkan materi khotbah itu terus terang istri saya aja juga kadang-kadang merasa saya kalang kabut Bapak Ibu. Kalang kabutnya apa? Mempersiapkan, mencari referensinya apa. Tapi kalau saya undangan dari TV, dari Geraha Pena, untuk nanti jam 12 saya siaran langsung mengenai ekonomi global, mengenai ekonomi Indonesia setelah Presiden terpilih Pak Prabowo. Saya bilang, waduh Mas, ini kan saya lihat pertanyaannya dikirimkan lewat WA, ini pertanyaannya ekonomi global loh ini, ekonomi makro. Dan saya bukan sarjana ekonomi, istri saya sarjana ekonomi, akuntansi. Dan ini makroekonomi. Nah, kalau saya sebagai orang asosiasi yang di bisnis, saya cuma sektoral, mikro. Ya udahlah Pak Abraham, pokoknya Bapak deh yang datang. Ya udah terpaksa saya harus datang. Saya siapin setengah jam selesai Bapak Ibu. Tapi nyiapin khotbah Pak Trisno, ampun saya, waduh, berhari-hari sampai dibilang ini kamu kayak mau ujian sarjana aja. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa murid Yesus pun ada yang meninggalkan hanya karena perkataan, proses bahkan itu sangat keras. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu di level berikutnya. Di Lukas 8 ayat 14.
Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu perhatikan di ayat ini bahwa yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Pertumbuhan selanjutnya. Ada kata pertumbuhan selanjutnya. Berarti di dalam semak duri ini dia sebetulnya bertumbuh. Benih yang tadi ditabur oleh si penabur bertumbuh di semak duri. Dalam pertumbuhan selanjutnya muncul, dia udah tumbuh. Tetapi waktu tumbuh dia muncul kekhawatiran. Banyak sekali. Dan saya percaya kita semua di sini mengalami pada saat bertumbuh itu kita juga mengalami kekhawatiran. Amin Bapak Ibu. Siapa yang enggak khawatir? Angkat tangan. Pasti ada yang khawatir. Anak kita masih kecil, bisa enggak ya lulus SD? Begitu dia udah lewat SD, bisa masuk SMP, bisa lulus enggak ya SMP-nya? Lulus SMA, bisa masuk enggak universitas? Itu kekhawatiran. Saya sama istri saya juga masih ada nih anak yang ketiga yang masih kuliah. Lulus enggak ya? Tahun depan dia, insya Allah dia lulus. Ya, tahun depan dan antara Mei Juni saya berharap bisa diwisuda. Kita khawatir, cukup nggak uangnya untuk kuliah, cukup nggak untuk dia bergaul, cukup nggak dia untuk kegiatan kemahasiswaan, cukup nggak, banyak kekhawatiran. Dan oleh karena banyaknya kekhawatiran itu, kita jadi nggak fokus di dalam pertumbuhan kita. Ya, terus kita kepingin kaya. Saya dari kecil kan hidup saya susah Bapak Ibu. Di Jakarta. Mulai SD saya masuk sekolah negeri itu di Pintu Besi di dekat Pasar Baru. Lulus SMP, orang tua saya, ayah saya masukin saya di sekolah Katolik. Budi Mulia di Mangga Besar sampai saya lulus SMA. Puji Tuhan diterima di Erlangga. Tetapi saya hidupnya susah. Kepinginnya kaya. Puji Tuhan, saya beberapa kali menyaksikan di tempat ini, saya menerima karunia yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu juga rindukan, karunia menikmati Bapak Ibu. Saya nggak perlu jadi orang kaya, tetapi saya menikmatin fasilitas-fasilitas. Saya bisa bolak-balik ke Jepang, sekolah saya kebetulan terakhir di Jepang ya. Tapi tiap tahun saya bisa berangkat ke Jepang. Siapa yang biayain? Bukan duit sendiri Bapak Ibu. Saya bisa setiap minggu itu diundang makan di hotel berbintang. Bukan mau sombong, tetapi bukan kebetulan juga. Memang itu ada karunia untuk menikmati. Orang-orang bilang, saya bisa pakai yang brand gitu ya, yang merek. Itu karena mereknya Casio. Tahu ya Bapak Ibu ya, Casio? Dikasih orang. Banyak Bapak Ibu, handphone anak saya, yang paling baru loh dikasih, yang 15 Pro Max, saya terima satu, anak saya terima satu. Jadi ada keinginan untuk menjadi kaya. Nah, dan kenikmatan hidup, kan itu tadi, waktu saya pikir, saya udah operasi, udah ring 4, udah full general, udahlah saya santai aja lah di rumah. Ngapain saya pelayanan lagi, Tapi Tuhan, itu yang membuat saya terharu. Ya. Nah, apakah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan itu mengganggu integriti kita sebagai orang-orang percaya? Orang-orang yang lagi dalam proses pertumbuhan keimanannya. Nah, ada slide yang berikutnya, ada, Bapak Ibu kenal nggak kira-kira ini ya? Nggak kenal ya? Ini adalah Sir Winston Churchill.
Sir Winston Churchill ini adalah Prime Minister Inggris beberapa puluh tahun yang lalu. Saya ingin kasih contoh yang paling gampang. Sir Winston Churchill ini satu waktu dia pesen taksi, belum ada taksi online ya. Gojek apa Grab gitu nggak ada ya. Dia pesen taksi untuk siaran ke radio BBC di London. Nah, waktu dia pesen taksi, dia bilang, "Mas, tolong ya." Di bule nggak ada mas ya, Mas. "Mas, tolong tunggu saya 30 menit ya." Supir taksinya bilang, "Oh nggak bisa Pak, saya mau pulang, saya mau dengar radio BBC, karena di situ ada Prime Minister Winston Churchill mau pidato." Loh, saya ini mau pidato, mau direkam di BBC. Akhirnya dia seneng. Dia bilang, "Wah ini supir taksi ini keren juga yang mau dengerin pidato." Dalam hati. Berarti kan si supirnya ini gak kenal nih Winston Churchill itu mukanya kayak apa gitu ya. Dia gak tahu ini Winston Churchill yang di hadapannya. Nah, oleh Winston Churchill itu dikasih 20 pound sterling. Dikasih 20 pound sterling. Ya, satu itu sebetulnya gak sampai 10 pound sterling sebetulnya. Tapi karena Winston Churchill juga seneng kata-kata spontan, berarti dia kan udah punya satu pengikut nih, mau dengerin pidatonya, ya dikasihlah 20 pound sterling. Begitu lihat, wah ini luar biasa. Ya udah deh Pak, saya tungguin Bapak ya selesai ya, sampai pidatonya selesai di BBC. Nah itu loh Bapak. Ibu sekalian kalau dengar gini kira-kira gimana? Berubah kan? Keputusan yang sesaat itu, karena dia menerima sesuatu yang lebih, dia menjadi berubah. Nungguin dia. Nah, ada nggak di antara kita? Di sini nggak ada, di luar sana banyak. Yang berubah pada saat ada sesuatu dalam masa pertumbuhan yang membuat kita menjadi berubah, nggak lagi taat, tidak lagi dengar-dengaran firman-Nya Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, slide yang kedua. Sebelum dimunculkan, saya mau tanya nih. Bapak Ibu tahu nggak jawabannya? Kalau Bapak Ibu ke ATM, yang keluar mana dulu? Duitnya atau kartunya? Ya? Yang bilang kartu, angkat tangan. Yang bilang duit, angkat tangan. Yang nggak punya kartu, nanti saya kasih satu kartu kosong. Bapak Ibu, kalau kita ke ATM ngambil duit, ATM apapun juga, selalu yang keluar kartunya dulu, baru duitnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah ini saya ngambil trade, makanya saya tutup namanya. Kenapa saat di ATM kartunya keluar lebih dulu, baru uangnya? Karena sebagian orang ketika udah dilihat uang, bisa lupa segalanya. Amin Bapak Ibu. Oh enggak ada yang amin. Ya, kalau kita udah lihat uang, lupa semuanya. Kartunya ketinggalan, makanya dibuat kartunya dulu, baru ngambil uangnya. Karena kalau uangnya nggak keluar-keluar kan tungguin terus. Ya, nah ini kadang-kadang di firman ini kita belajar bahwa kita ini sudah bertumbuh Bapak Ibu, tetapi ada kekhawatiran yang menghimpit kita. Kekhawatiran. Ini bagaimana? Kita bisa tergores di situ, bisa terluka di situ. Ya. Kalau kita lihat dari Lukas 12, 13 dan 14, termasuk yang nanti Lukas 15, semuanya itu sama-sama mendengar. Betul ya Bapak Ibu ya? Kata-katanya kan semuanya mendengar. Setelah mendengar. Ya. Tapi menurut saya, yang Tuhan mau itu bukan kita mendengarkan seperti Bapak Ibu mendengar sekarang ini, bukan itu sebetulnya. Memang pendengaran itu harus masuk di dalam caranya Tuhan untuk kita terima dan kita olah. Menurut saya, mendengar yang
dimaksud oleh Tuhan adalah mendengar yang telah diolah oleh hati, pikiran kita yang telah dibumbui oleh firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar mendengar. Mungkin firman ini sudah berapa kali hamba Tuhan di tempat ini menyampaikan kebenaran firman-Nya dan dengan versi, dengan pewahyuan yang berbeda. Tetapi menurut saya ini saya merasakan bahwa Tuhan bukan ingin kita mendengar. Bukan itu poinnya. Ya. Saya kasih slide berikutnya lagi Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh mengenai tidur. Ya, bagi yang punya smartwatch pakai, saya ngeset itu rata-rata jam tidur saya itu 8 jam 1 menit time in bednya, tapi time sleepnya betul-betul tidurnya itu hanya sekitar 7 jam 52 menit. Ini periode terakhir saya ambil 11 Oktober, kalau yang ini akumulasi tanggal 5 sampai 11 Oktober. Pada saat kita di tempat tidur, itu ada yang istilahnya awake, yang warna orange gelap. Ya, ini ada di jam-jamnya. Jam berapa nih? 00, 03, 06, antara 03 sampai 06. Ini ada. Kemudian ada REM, red eye movement. Jadi kalau kita tidur, kita udah rebahan, mungkin mata kita masih melek-melek, masih mikir-mikir itu ya, ke-detect oleh smartwatch ini. Ya. Tetapi kalau misalnya sudah masuk di red eye movement, kita sudah dalam keadaan yang betul-betul rileks. Semua hormon itu beredar dengan baik, syaraf kita menjadi distress, bukan stres ya, distress, menjadi lebih nyaman, kita bisa tidur. Bahkan di dalam periode itu, antara REM dengan itu, ini ada yang core. Core itu betul-betul kita sudah lupa, tidak bisa mengantisipasi, tidak mendengar lagi, udah betul-betul lupa, dan bisa dalam proses ini, itu kita dikasih mimpi. Ya, di antara itu ada yang deep. Kalau Bapak Ibu biasanya tidur, sering mendengar namanya deep sleep. Itu hanya beberapa, nggak sampai, kalau saya di sini 46 menit. Yang lumayan di core-nya 5 jam. Remnya ini satu. Kurang lebih ini Bapak Ibu. Setiap hari kalau diakumulasi seperti itu jam tidur saya. Jadi average sleep-nya yang betul-betul saya merasa kita semua orang akan mengalami hal yang ini, tetapi levelnya berbeda-beda. Levelnya berbeda-beda. Ya. Ada yang mungkin deep-nya bisa lebih istri saya deep-nya paling besar di sini. Kenapa? Begitu tidur, dia buka handphone sebentaran, blek, langsung. Istri saya sampai begitu. Cukup deep. Ya. Tiap orang berbeda-beda. Next. Ini yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu. Waktu Tuhan berbicara, membuat saya dikasih catatan untuk membuat ini, yang untuk saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, itu di tanggal 12 Oktober 2024. Ngelihatnya bagaimana Bapak Ibu? Saya dibuat jam 3 itu udah nggak bisa tidur. Saya terbangun ke toilet. Begitu saya kembali, saya udah mau tidur, udah nggak bisa. Tuhan berbicara satu demi satu ini. Ini Bapak Ibu lihat, di antara jam 3 sampai dengan jam 6 ini, awake-nya ada. Betul ya Bapak Ibu ya? Awake-nya ada. Tuhan berbicara, menyampaikan ini. Akhirnya saya merasakan, wah Tuhan itu baik ya. Amin. Tuhan itu baik.
Saya yang tidak mampu, yang tidak bisa mempersiapkan dengan baik, Tuhan perlengkapi, dan apa yang saya selalu sampaikan itu menjadi sesuatu yang betul-betul saya rasakan lebih dulu. Baru saya bisa berbicara. Saya membagikan itu karena ada faktanya. Bagaimana sikap kita terhadap ayat berikutnya? Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi sekali lagi bukan pendengaran kita yang diukur. Betul ya Bapak Ibu? Ada satu slide lagi kalau nggak salah ya. Ada satu slide lagi. Nah ini dia. Jadi kalau pakai smartwatch itu, ini load-nya, tadi waktu pujian saya udah terima notifikasi, warning, ini sudah di atas 109 desibel. Betul ya Mas Ruli ya? Ukurannya suara yang kita terima itu desibel. Nah saya di sini periode 6 sampai 12 Oktober itu exposure-nya 79 desibel. Exposure average-nya 63, 86. Jadi saya bisa terima dengan baik itu kalau frekuensinya desibelnya itu 63 sampai 86. Saya percaya Tuhan Yesus ini pada saat berbicara meminta kepada kita memperhatikan bukan semata-mata kualitasnya. Kualitas penting, bukan masalah dekat atau jauhnya. Karena Tuhan berbicara di bukit pun, murid-muridnya bisa mendengar dengan baik. Tuhan berbicara di atas perahu, murid-muridnya di pantai, nggak ada yang bilang pakai toa, pakai loudspeaker, nggak ada. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi semuanya kan tidak ada yang komplain. Masalah suaranya Tuhan Yesus. Tuhan mau, artinya apa? Bukan masalah jauh dekatnya, mau kualitasnya, mau, kalau ini kan ada sound system ya, ada apa namanya, equalizernya gitu ya, bassnya tambahin supaya suaranya lebih bep, bep. Atau treble-nya jadi cempreng. Bukan begitu yang dimaksud sama Tuhan. Tuhan mau kita melihat dalam satu, mendengar semuanya itu, kita olah. Next slide-nya. Nah, ini. Bapak Ibu, hati kita itu adanya di mana? Kiri, kanan, tengah, bawah. Hati. Bukan hati-hati, hati. Di sebelah mana? Sini ya? Nah, kenapa kalau itu dak-dikduk bilangnya di sini? Nah, artinya Tuhan juga bukan ngomongin hati sebagai organnya, tetapi hati ini adalah satu tempat untuk memproses setiap firman yang kita terima. Jadi telinga ini penting, Bapak Ibu. Telinga ini penting untuk kita bisa mendengar masukan kiri kanan, tetapi yang lebih penting, ini gambarnya ya, supaya ini hati secara anatomik kedokteran ya, ada di samping kanan ya. Tetapi hati yang dimaksud adalah bagaimana setiap pendengaran kita ini betul-betul kita dengar, kita pikirkan lewat otak ini. Ini sebetulnya ada tandanya dua, karena antara hati dengan pikiran itu saling berhubungan Bapak Ibu. Nah, apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah direnungkan di dalam hati kita, itulah yang nanti menjadi kata-kata yang keluar menjadi sesuatu yang positif. Atau kita melihat sesuatu yang positif. Atau kita melangkah mengerjakan sesuatu dengan tangan kita, sesuatu yang baik. Sesuai yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tetapi semuanya ini berprosesnya di antara hati dengan, ini adalah pintu masuknya. Semua informasi kebenaran firman Tuhan dinyatakan, diproses, kita pikir. Dua hal ini yang tidak akan lepas.
Nah, kita bertumbuhnya di mana Bapak Ibu? Bertumbuhnya di hati dan pikiran kita. Istilah teologinya metanoia, Pak ya. Metamorfosis, berubah. Sehingga kita yang tadinya berkata-kata yang negatif menjadi positif. Hati kita yang mangkel jadi periang. Ya. Jadi semuanya Tuhan, Bapak Ibu harus betul-betul, saya nggak bisa catat ternyata, tetapi saya mengerti yang Tuhan maksudkan bukan hanya sekedar mendengar. Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mendengar. Tuhan tidak peduli mau sedikit, mau banyak, mau levelnya berapa desibel. Ini kalau Tuhan berbicara, saya yakin kita semuanya dimampukan. Amin. Kita pasti dibuka mata hati kita untuk mendengar suaranya jernih atau enggak. Amin. Ini yang saya dapetin dari Tuhan, akhirnya saya cari di internet, saya pasang. Oh ternyata Tuhan tuh maunya proses waktu kita mendengar, kita olah ini, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sesuai dengan kebenaran firman-Nya di Lukas 8 ayat 15. Yaitu mendengar dengan penuh perhatian, ya Bapak Ibu saya lihat nih, wah memang konsentrasinya ke sini ya. Mendengar dengan penuh perhatian, dicamkan apa yang didengar. Kita betul-betul meresapi apa yang didengar. Memikirkannya sampai mencamkan arti sesungguhnya. Nggak gampang Bapak Ibu. Karena seperti tadi saya kasih contoh beberapa. Bahwa mendengar bukan itu mendengar. Bahwa hati bukan organ secara kedokterannya kita punya hati. Tetapi hati itu tempat memproses semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang semuanya baru kita keluarkan. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan kan sampaikan, selain mendengar, tapi apa? Renungkanlah firman siang dan malam. Karena generasi kita, generasi anak muda, generasi Z, generasi milenial, dunia itu mengatakan bahwa ini generasi stroberi. Bukan karena pakai baju pink, baju merah, bukan itu. Generasi stroberi. Ada lagi yang bilang generasi sandwich. Sandwich itu burger itu loh, Bu. Di tengahnya ada dagingnya, ada kejunya, ada sayuran, ada burgernya. Kalau dipenyet katanya rapuh. Kita harus lawan itu loh Bapak Ibu. Sebagai gereja kita harus lawan itu, karena itu tipuan iblis untuk menghancurkan satu generasi. Sebagai gereja kita sepakat waktu itu kita berdoa bahwa kita harus lawan tipuan si iblis ini menghancurkan. Karena anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kan anak-anak muda ini kan sifatnya, semangatnya kan luar biasa. Kan harus lawan. Termasuk hoax-hoax bahwa itu stroberi, generasi sandwich. Kita harus lawan karena kita anak-anak Tuhan, kita harus percaya ada kekuatan seperti anak panah di tangan pahlawan itu kan nancep itu. Ya. Itu yang luar biasa. Jadi anak-anak itu harus kita fasilitasi. Ring pertama memang dari keluarga, Bapak Ibu. Ring keduanya mungkin adalah sel, gereja di situ, sekolah di situ. Ring ketiganya adalah masyarakat, yang ring keempatnya ini pemerintah. Ternyata hal yang sama, kalau Bapak Ibu lihat Instagramnya Prof. Renald Kasali juga menyatakan yang sama. Bahwa keterlibatan pemerintah untuk hoax seperti itu, untuk semua bully-bully harus disiapkan regulasinya supaya tidak terjadi. Hanya sekedar informasi Bapak Ibu, bahwa next pandemic COVID kan udah 2019, 2020, 2021 udah selesai. Tapi ada next pandemi, ini juga kita harus lawan. Kenapa? Karena saya terima datanya ya terkait dengan mental health, kesehatan jiwa. Kalau kita orang-orang percaya, kita menerima kebenaran firman dan
di dalam hati otak kita itu berpikiran yang positif semuanya, kita bisa bertumbuh dengan baik, kita bisa lawan. Ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang dikatakan next pandemi? Karena WHO menyampaikan ada sekitar 25% dari penduduk dunia sudah mengalami depresi. 25% dari sekian miliar. Gede loh Bapak Ibu. Dan itu mungkin aja ada di samping kiri kanan kita, di keluarga kita, tetangga kita yang mengalami itu Bapak Ibu. Nah, satu-satunya supaya kita bisa melawan ini bukan menjadi pandemi, kita hanya perlu satu jalan yang paling mujarab, yang paling sakti, hanya percaya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita sudah, ini kan ada penutupnya begini. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita semua punya telinga, pegang telinganya masing-masing. Kita semua punya telinga. Bagi siapa yang memiliki telinga, kita harus mendengarkan. Untuk bisa mendengar, syaratnya cuma satu, yaitu mengalami Tuhan, mengakui Tuhan, dan percaya sama Tuhan Yesus. Bapak, kami menyatukan hati, kami bersepakat memberkati Bapak Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kelemahan pada bagian jantung, dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan telah mengoperasinya. Tangan Tuhan bergerak lebih cepat daripada tangan dokter dan para medis. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Terima yang terbaik dari Tuhan. Bapak, terima kasih. Segala upaya medis, segala upaya secara ilmu kedokteran, kami berkati. Kami serahkan Bapak Yakub. Tangan Tuhan atas hidupnya. Tangan Tuhan memberkati. Bersama istri dan keluarga. Tetap menjaga kesatuan dan kebersamaan. Untuk melayani Tuhan. Beribadah. Menyembah Tuhan. Kami memberkati beliau. Dan kami menyerahkan. Lanjutkan karyamu. Belas kasihanmu. Dan kemurahanmu. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan akan hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Ibnu. Tuhan pakai lebih hari lebih indah. Singkapkan rahasia firman-Mu. Dan biarlah beliau selalu bersiap sedia untuk menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Bapak, terima kasih hari ini kami bersyukur Indonesia mengalami tonggak sejarah yang baru. Kami percaya yang terbaik sedang terjadi. Tuhan akan melanjutkan karya dan anugerahnya. Kami mendoakan Bapak Jokowi, Tuhan juga akan pakai untuk tetap menjadi berkat bagi Indonesia. Bapak Prabowo Subianto beserta dengan seluruh jajarannya. Tuhan juga akan pakai dan memberkati beliau. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Negeri kami akan menjadi negeri yang di dalamnya, di mana para pejabat tinggi tertinggi negara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Orang yang meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan anak-anak-Mu. Dan setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Dan kami boleh mengucap syukur. Kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan. Anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Lanjutkan karyamu. Lanjutkan belas kasihanmu bagi kami semua. Sebentar kami pulang untuk sementara waktu. Meninggalkan gereja ini. Tetapi kami tahu Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan tetap menyerahkan seluruh keberadaan kami. Bapak, pada akhir di mana kami akan menyelesaikan ibadah ini, izinkan kami juga berdoa. Memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Ronald Daniel. Yang tadi juga disaksikan oleh hamba-Mu Bapak Abraham Ibnu.
Bapak sebagai satu rekan, kami menyerahkan beliau kekuatan, hikmat, pertolongan dari Tuhan atas suami istri dan anak-anak dan keluarga besar. Penghiburan, pertolongan Tuhan melimpah, mengalir secara luar biasa. Segala bentuk pembulian, hoax-hoax yang tersebar, fitnah-fitnah, gosip-gosip akan hambamu ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan membungkam mulut-mulut singa, Tuhan akan membungkam mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pembelaan, belas kasihan dan kasih Tuhan atas hambamu Bapak Pendeta Dr. Ronald Daniel itu nyata dan sempurna. Bapak, terima kasih buat kasih karuniamu, anugerahmu bagi kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, dalam pertolongan Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin.